Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, hari ini kita lanjutkan ya pembelajaran tematiknya. Namun sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak, dilanjutkan ya pembelajaran tematiknya. Masih di tema 3, kegiatanku, subtema 3, kegiatan di sore hari. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran keempat, 5, dan keenam ya anak-anak. Silakan dibuka buku temanya halaman 91. Nah, anak-anak, di halaman 91 ini, pembelajaran keempat, ayo mencoba. Simak baik-baik ya teks yang akan Ustazah bacakan. Siti mengajak teman-teman bermain tangkap bola. Dalam permainan, ada aturan bagi penangkap bola. Ia harus membuat kalimat sebelum melempar bola ke teman lain. Mereka membentuk dua barisan yang saling berhadapan. Mereka melempar bola kepada teman di barisan depannya. Anak yang dapat menangkap bola dengan baik akan mendapat nilai 1. Kalau dia bisa membuat kalimat, mendapat nilai tambahan 1. Yang paling banyak mendapatkan nilai itulah pemenangnya. Mereka bermain dengan gembira. Nah, jadi Siti dan teman-temannya itu bermain tangkap bola. Dalam permainan ini, ketika mau melempar bola, tapi harus membuat kalimat terlebih dahulu. Setelah itu baru melempar bola. Anak yang dapat melempar bola dengan baik mendapat nilai 1, dan kalau anak tersebut bisa membuat kalimat dengan baik, ditambah lagi nilainya 1. Jadi kalau misalkan dapat melempar dengan baik dan membuat kalimat dengan baik, nilainya adalah 2. Seperti itu ya anak-anak. Nah, lanjut di halaman 92. Nah, sekarang kalian latihan lagi ya membuat kalimat dari kata-kata yang disediakan di halaman 92 ini. Ada 8 kata yang disediakan, silahkan kalian buat kalimatnya. Misalkan sore. Pada sore hari, Siti dan teman-temannya bermain tangkap bola. Seperti itu ya anak-anak. Lanjut langsung ke halaman 94 ya, pembelajaran kelima. Nah, hari ini kita akan belajar menghitung lagi dan juga membandingkan banyak benda, seperti pertemuan sebelumnya. Ayo berlatih. Ibu sedang memasak di dapur. Siti membantu ibu menyiapkan peralatan makan. Siti mencoba menghitung banyaknya peralatan dapur ibu. Siti menghitung jumlah piring, sendok, dan garpu. Siti juga menghitung mangkuk dan gelas yang di rak piring. Inilah hasil hitungan Siti. Nah, ada mangkok, ada piring, ada garpu, ada gelas, ada sendok. Nah, silahkan kalian simak baik-baik dan cobalah hitung. Ada berapa mangkok, ada berapa piring, ada berapa garpu, berapa gelas, dan juga berapa sendok. Sambil memasak, ibu mengajukan pertanyaan kepada Siti. Ayo bantu Siti menjawab pertanyaan-pertanyaan ibunya. Nah, pertanyaan yang ibu ajukan ada di halaman 96. Nah, cobalah kalian bantu Siti menjawabnya. Yang nomor 1 contohnya, mana yang lebih banyak, sendok atau piring? Nah, coba kalian lihat lagi di atas di halaman 95 dan 94. Apakah lebih banyak sendok atau lebih banyak piring? Kalau piring jumlahnya 16, kalau sendok 20. Maka yang lebih banyak itu adalah sendok. Nah, silahkan kalian jawab ya pertanyaan lainnya dari nomor 2 sampai 8 sambil dipandu oleh orang tua. Nah, kalian simak gambar-gambar yang ada di halaman 95 dan 94, dihitung kemudian jawab pertanyaan yang di halaman 96 ini. Nah, sekarang lanjut ke halaman 97, ayo bercerita. Nah, simak ya anak-anak, ada beberapa gambar. Nah, gambar ini susunannya belum tersusun. Nah, cobalah kalian kira-kira tentukan manakah gambar yang pertama dan gambar keempat. Kemudian cobalah kalian buat cerita singkat mengenai gambar tersebut. Misalnya, nah di
halaman 97 ini selain menyusun gambar juga membuat cerita singkat sambil dipandu oleh orang tua ya anak-anak. Nah, lanjut di halaman 98 pembelajaran ke-6. Nah, di halaman 98 ini tugasnya adalah membuat gambar. Silahkan kalian ketika sore hari biasanya kalian melakukan kegiatan apa? Nah, kalian gambarkan. Misalkan kalian sore-sore itu bermain. Misalkan cobalah kalian buat gambar diri kalian sebisanya sedang bermain atau sedang menyiram bunga, atau bisa juga sedang membantu ibu atau sedang mengaji. Silakan gambar di halaman 98 ini di lembar kosong di halaman 98 ini, yaitu menggambarkan kegiatan kalian biasanya sore hari. Apa yang kalian lakukan? Kegiatan apa yang kalian lakukan? Satu saja kegiatannya, misalkan mengaji atau bermain atau membantu orang tua, menyiram tanaman dan lain sebagainya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang halaman 99, simaklah baik-baik yang Ustazah bacakan ya. Kita harus bersikap baik ketika di rumah. Kita harus mengikuti aturan di rumah. Kita harus menghormati dan menyayangi orang tua. Orang tualah yang membiayai hidup kita. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka bekerja dengan penuh semangat. Oleh karena itu, kita harus menghormati orang tua ya anak-anak. Ketika orang tua pulang kerja, kita menyambutnya dengan sikap yang santun. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ketika di rumah, kalian harus bersikap baik, terutama kepada orang tua. Karena orang tua itu sangat berjasa sekali di dalam hidup kita. Orang tua bekerja, orang tua menyayangi kita, orang tua mengajarkan kita hal-hal yang paling utama dan selalu menyayangi kita dari kita kecil sampai nanti dewasa. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya di halaman 100 silahkan kalian berilah tanda centang pada gambar yang baik yang patut untuk dicontoh. Ya, berilah tanda silang pada gambar yang tidak baik atau tidak patut untuk dicontoh. Nah, sekarang lanjut ya. Di halaman 101 kita akan belajar lambang lebih dari dan kurang dari. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang membandingkan banyak benda dengan kalimatnya. Misalkan lebih dari berarti tulisannya LEBIHDARI, lebih dari. Kalau kurang dari KURANG, kurang DARI, kurang dari. Nah, sekarang kita akan belajar lambang bilangannya. Nah, kalau lambang bilangan lebih dari itu adalah seperti garis, namun ada garisnya itu, lihatlah di halaman 101 ini. Ada garis 2 menyambung dan lancip ke sebelah kanan. Lancipnya ke sebelah kanan. Kalau kurang dari, lancipnya itu ke sebelah kiri, kebalikannya. Lebih dari, lancipnya ke sebelah kanan. Kalau kurang dari, lancipnya ke sebelah kiri. Seperti itu ya anak-anak. Nah, di sini ada contohnya. 15 lebih dari 12. Maka 15 itu lancipnya ke sebelah kanan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Atau 12 kurang dari 15. Makanya lancipnya ke sebelah kiri ya, karena kurang dari. Silahkan latihannya di halaman 101. Tentukan lambang mana yang menunjukkan lebih dari atau kurang dari. Seperti itu ya anak-anak. Nah anak-anak, mungkin cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan hari ini. Silahkan kalian kerjakan latihan-latihannya. Apabila ada yang kurang paham, silahkan kalian nanti tanyakan langsung ya kepada Ustazah. Jadi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar membuat kalimat dari kata yang disediakan, belajar menghitung, kemudian membandingkan banyak benda, kemudian kita sudah belajar menyusun gambar beserta ceritanya, kemudian kita juga sudah belajar tentang menggambarkan kegiatan atau aktivitas kita di sore hari, belajar bersikap baik di rumah kepada orang tua, kemudian kita juga belajar tentang mengenal lambang
lebih dari, dan kurang dari. Nah, anak-anak, seperti itu ya. Jadi kalian simak baik-baik, dan juga mohon maaf ya apabila ustazah ada kesalahan dalam penyampaian materi yang disampaikan. Tetap semangat ya belajar di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.